Selamat pagi semuanya, Selamat gimana pagi. kabarnya di hari MPLS kedua ini? Sehat? Semoga Amin. sehat. Untuk mengawali hari kedua kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita bisa bangun untuk beraktivitas kembali. Berkatilah seluruh kegiatan kami pada hari MPLS kedua ini, sertailah dan lindungilah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita angkat pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang bakal. Di rumah Bapa Sorga yang bakal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
rencanamu. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Hari ini Selasa 14 Juli 2020, kita akan memasuki kegiatan kita di MPLS hari kedua. Sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, kita akan mengawalinya dengan renungan pagi seperti biasa yang dilakukan di sekolah kita. Setiap pagi kita mengawalinya dengan renungan. Untuk itu, mari sehantar dengan doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terkhusus untuk pagi yang indah ini, Engkau mempertemukan kami dengan anak-anak kami peserta didik baru SMA Kristen Satya Wacana tahun pelajaran 2020-2021. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk mengalasi pekerjaan pembelajaran kami untuk kegiatan MPLS di hari kedua ini. Berkatilah kami, buatlah kami bisa hanya mengerti akan firman Tuhan, tidak hanya mendengar dan berlalu, tapi Engkau izinkan untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami peralaskan. Amin. Anak-anakku yang terkasih, sekali lagi Bu Endah sapa, selamat pagi. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengawalinya dengan renungan yang akan Bu Endah ambilkan dari bacaan kita dari Alkitab Perjanjian Lama 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 37 yang menyatakan seperti berikut. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari padang binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah ayatnya yang ke-32. Bunda akan ulang sekali lagi. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hamba-Mu ini akan pergi melawan seorang Filistin." Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki tahun ajaran baru dengan semua kondisi yang baru, bahkan saat ini pun sudah masuk masa sekolah, tetapi kita belum bisa bertemu tatap muka satu dengan yang lain. Nah, mengapa Bu Endah mengambil ayat di sini? Maka kondisi COVID sekarang ini membuat seseorang menjadi tawar hati, kecil, rendah. Sehingga ketika dia menganggap bahwa tidak bersekolah setelah sekian lama, maka dia bisa berleha-leha. Sekolah pun mungkin diabaikan. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini, kita diharapkan bahwa kita bisa beradaptasi dengan lingkungan atau dengan keadaan pandemi COVID ini, sehingga dalam kondisi seperti ini pun kita diharapkan bisa melawan COVID itu
dan melakukan setiap pekerjaan kita sebagai siswa, berarti belajar kita dengan baik meskipun itu harus dilakukan jauh dari sekolah kita. Anak-anakku yang terkasih, hal penting yang kita pelajari dari Daud ini adalah dia tidak rendah hati, dia tidak meremehkan meskipun dia seorang yang kecil dan harus menghadapi Goliat yang begitu besar, dia tetap percaya, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap mempunyai prinsip bahwa kalau kita hidup dengan aktif, hidup dengan inovasi, maka keadaan alam, keadaan seperti apapun kita akan bisa tangani. Pelajaran penting dari Daud ini adalah bahwa kita tidak boleh, kita ajarkan tidak boleh mengabaikan sesuatu yang ada di lingkungan kita, baik di alam sekitar kita, baik teman kita, baik sekolah kita, baik keluarga kita, semua harus bisa kita perhatikan sehingga kita bisa memajukan potensi yang ada di dalam diri kita melalui belajar di SMA Kristen Satya Wacana. Guru, teman-teman semua akan mendukung kalian di dalam kebersamaan ini sehingga walaupun untuk sementara waktu kita dipaksa harus belajar melalui daring, tetapi kita yakin dan percaya bahwa ke depan kalian pun akan bisa menjadi anak-anak yang hebat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap puji dan syukur untuk berkat dan anugerah-Mu, melalui pelajaran yang boleh kami dengar dari Daud. Engkau izinkan kami untuk mengalami kehidupan di masa pandemi ini, tapi kami yakin dan percaya melalui kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pun Engkau izinkan untuk bisa melewati, untuk bisa menikmati, untuk bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang boleh memuliakan Tuhan dan membanggakan keluarga, orang tua, dan sekolah. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Lab Schoolers. Oke, senang sekali kita pada pagi hari ini bisa bertemu dengan kalian lagi, yaitu pada MPLS hari kedua. Pastikan kalian harus tetap semangat. Dan pastikan kalian memfollow Instagram @labschool.id untuk mengetahui info-info terbaru. Dan pada hari ini 14 Juli 2020, kegiatan kita akan diawali dengan perkenalan guru-guru, kedisiplinan dan karakter siswa oleh Pak Agus Widodo dan Ibu Dina Widianti, dan diakhiri dengan school touring. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke kegiatan yang pertama, yaitu perkenalan guru-guru. Jadi, biar nggak bosan, kita akan ngadain sebuah game. Game apa tuh? Jadi, gamenya adalah siapa guru yang telah mengajar di SMA Kristen Satya Wacana selama 22 tahun. Kirim jawaban kalian dengan format nama lengkap garis miring jawaban kalian ke kolom komentar. Halo anak-anak, salam sehat, salam kenal, dan selamat datang di keluarga yang baru, keluarga SMA Lab. Saya perkenalkan diri, nama saya Bu Nur Cahyo, biasa dipanggil dengan Bu Nur, dan saya mengajar mapel ekonomi nanti di kelas 11 untuk tahun ini. Selamat menjadi siswa SMA Lab, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Urbanus Dwi Putra. Saya mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bisa dipanggil dengan Pak Banus. Selamat datang, selamat bergabung di SMA Kristen Satya Wacana. Tuhan memberkati. Halo, perkenalkan saya Ibu Pityarini Nurwidayati, biasa dipanggil Bu Nunu, mengajar bahasa Inggris kelas 12 atau lintas minat kelas 11, 12, dan kelas 10. Selamat bergabung dengan SMA Kristen Satya Wacana. Ya, perkenalkan nama saya Raditya Setiajati, saya bisa dipanggil Radit. Saya mengajar di mata pelajaran Sejarah Indonesia Wajib untuk kelas 11 Bahasa dan IPS dan kelas 12. Selain itu saya juga sebagai pengajar ekstra paduan suara di SMA Kristen Satya Wacana. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya Kesia Reni Septiani,
guru mata pelajaran agama. Buat semuanya, selamat datang, welcome, bergabung dengan kami di SMA Lab Satya Wacana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo peserta didik baru SMA Kristen Satya Wacana. Perkenalkan, saya Samuel Joko Nursito. Di sekolah ini saya mengajar fisika dan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Selamat bergabung dan belajar bersama keluarga besar SMA Kristen Satya Wacana. Salam tetap kompak, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Halo anak-anak, selamat datang di sekolah kita SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Perkenalkan, nama saya Septianingsih. Di sekolah biasa dipanggil Buset. Buset gitu ya anak-anak ya. Buset di sini mengajar ekonomi. Selamat bergabung di kelas IPS SMA Kristen Satya Wacana. Hai anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Endah Natayati. Panggilannya Bu Endah. Di SMA Kristen Satya Wacana, saya mengajar kimia dan mengajar prakarya dan kewirausahaan. Selamat datang dan selamat bergabung di SMA Kristen Satya Wacana. Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung dengan kami para pengajar di SMA Lab. Nama saya Supriyanto, tetapi biasa dipanggil Pak Sentot. Untuk kode mapelnya Senisen. Nah, di sini aku mengajar seni budaya. Selain itu, selain mengajar, kegiatanku juga aktif di kegiatan lingkungan dan menjadi pematung atau jadi seniman patung. Untuk anak-anak yang nanti bergabung dengan kami, apabila kalian ada mengikuti eskul, nah eskul yang tak ampuh ada juga eskul adiwiyata yang nantinya akan masuk dalam MPLS yang akan kalian ikuti. Oke, terima kasih. Halo, saya Bu Suryani. Saya mengajar bahasa Jepang di kelas 1, 2, dan 3 IPB. Mari bergabung di SMA Lab, mari kita belajar bahasa Jepang bersama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat pagi anak-anak. Nama saya Suwidya Yakub. Saya mengajar matematika kelas 10, 11, dan 12. Selamat datang di SMA Kristen Satya Wacana. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tarah Pangbudi. Saya di sini mengampu pelajaran olahraga. Selamat bergabung di SMA Kristen Satya Wacana. Kiranya kalian di sini bisa mengembangkan setiap bakat dan talenta kalian. Dan kiranya kalian juga bisa membentuk karakter kalian yang lebih baik. Ingat, masa depanmu ditentukan oleh karaktermu. Terima kasih. Halo anak-anak peserta didik baru 2020. Selamat datang di SMA Lab. Perkenankan saya mengenalkan diri. Di sini saya Yohanes Tugiman, guru biologi SMA Lab. SMA Lab Salatiga yang terkenal itu loh. Keren. Jadi anak-anak perlu bangga dengan bergabung di SMA Lab Kristen Satya Wacana Salatiga. Bergabung dengan guru biologinya apalagi harus semangat. Saya sudah cukup lama mengajar di SMA Lab, sudah kira-kira 22 tahun yang lalu. Oke, saya ucapkan selamat datang dan bergabung di kelas biologi pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Adi Susanto, bagian keamanan, security. Kalau anak-anak butuh segala sesuatu hal yang berhubungan dengan keamanan, kedisiplinan, hubungi kami. Halo, perkenalkan nama saya Atma. Saya di bagian keuangan. Nanti teman-teman kalau ngurus SPP, keuangan bisa langsung bertemu saya di bagian di ruangan administrasi keuangan. Selamat bergabung dengan kami. Halo, nama saya Bagas Aryati, saya di SMA Lab sebagai security. Perkenalkan, nama saya Edi Sungkowo, bekerja sebagai pakarya di SMA Lab Salatiga. Selamat datang siswa didik baru di Sekolah Lab Salatiga. Halo, selamat pagi anak-anak. Saya nama Edi Cahyono, koordinator Sarpras SMP SMA Kristen Satya Wacana. Dalam rangka COVID-19,
kita membantu untuk jaga jarak supaya COVID-19 bangsa Indonesia itu segera selesai, khususnya pada sekolah SMA Kristen Satya Wacana. Jadi saya selaku Sarpras, saya mengatur jarak tempat ruangan kelas itu, khususnya bangku, kanan kiri depan 1 meter sesuai dengan protokol yang diharapkan oleh pemerintah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hai, saya Bu Farida. Saya di bagian keuangan, kantor tempatnya di bagian administrasi bawah. Saya bersama-sama dengan satu kantor dengan Bu Atna. Selamat bergabung. Shalom, perkenalkan nama saya Bu Herbudi. Saya petugas laboratorium. Dan apabila nanti anak-anak mau praktikum, saya siap melayani. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi kedisiplinan dan karakter yang akan disampaikan oleh Pak Agus Widodo dan Bu Dina Widianti. Check this out. Halo, selamat pagi. Saya Bapak Agus Widodo. Saya akan menyampaikan program kesiswaan SMA Kristen Satya Wacana yang perlu kalian tahu sebagai siswa baru. Nah, langsung saja program kesiswaan SMA Kristen Satya Wacana. Secara umum, program kesiswaan diterjemahkan dalam program pembina bidang. Kita ada 5 bidang, bidang 1, bidang 2, 3, 4, 5. Dan dalam pelaksanaannya, kita akan bekerja sama dengan guru bimbingan konseling atau guru BK, kemudian juga dengan wali kelas, lalu dengan guru pengajar, tenaga kependidikan, administrasi dan sebagainya, Pak Satpam dan unsur-unsur yang terkait, ibu kantin dan lain sebagainya. Nah, saya akan menginformasikan dulu bahwa SMA Kristen Satya Wacana di bagian OSIS itu saya Wakasek Kesiswaan, kemudian pembina OSISnya yang pertama bidang 1 itu adalah bidang humanistik. Di bidang humanistik itu terdiri dari 5 bidang yang ada di humanistik. Yang pertama adalah bidang kerohanian atau spiritualisme, itu nanti ada Pak Banus namanya. Lalu bidang nasionalisme, Pak Apri, ada bidang olahraga, Ibu Diana, bidang kesenian itu Bu Dwi Andriani, dan bidang adiwiyata itu adalah Pak Sentot. Kemudian bidang 2, akademik, Pak Yohanes, lalu bidang 3, bidang kesejahteraan Pak Bambang Sarwono, lalu bidang 4 kewirausahaan Ibu Setianingsih, dan bidang 5 kepramukaan itu Bu Pitiarini. Itu yang bekerja sama dengan kesiswaan, terkait dengan pembinaan kesiswaan. Nah, sekolah kita punya semboyan yang biasanya ditaruh di depan pintu gerbang itu ya. Pasti nanti kalau kalian datang kalian akan tahu. Semboyannya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Kemudian selain itu, dari semboyan itu kita akan menerjemahkan ke dalam profil siswa yang bagaimana yang akan diwujudkan oleh SMA Kristen Satya Wacana. Yang pertama profil siswanya adalah yang A ya, strong in Christian character. Siswa yang mempunyai karakter atau nilai-nilai kekristenan yang berintegrasi. Nilai-nilai yang ditanamkan adalah kejujuran, tunduk pada otoritas, peka terhadap lingkungan sekitar, mengasihi, peduli, dan suka menolong. Lalu yang kedua, profil yang strong in learning and thinking. Siswa yang mempunyai wawasan dan motivasi untuk menjadi pembelajar, pemikir sepanjang hidup. Nilai-nilai yang ditanamkan meliputi 1, tanggung jawab. Yang kedua, antusias dalam belajar. Lalu yang ketiga,
berpikir secara global atau mampu berpikir secara luas. Lalu yang ketiga, strong in purpose. Siswa menemukan tujuan hidupnya sehingga dapat berkarya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nilai-nilai yang ditanamkan adalah satu, fokus, tidak mudah teralihkan. Ya. Yang kedua, selektif. Kemudian yang ketiga, mampu beradaptasi dengan hal-hal baru yang positif. Hal-hal baru yang positif, bukan yang negatif. Lalu yang keempat, strong in innovation and entrepreneurship. Di sini siswa dibekali dengan sikap kewirausahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Nilai-nilai yang ditanamkan meliputi satu, kreativitas yang besar. Jadi kita harus kreatif, ya, inovatif, mampu memunculkan hal-hal yang baru di semua bidang, tentunya yang positif. Tajam dalam tujuan, fokus tadi ya, dan punya jiwa kewirausahaan. Oke. Kemudian dari semboyan, profil, kemudian juga ada visi misi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, program kesiswaan kemudian diwujudkan ke dalam program-program. Yang pertama adalah program rutin. Program rutin itu menjadi program pembina bidang OSIS yang jumlahnya ada 6 tadi, humanistik dan seterusnya. Kemudian juga pembinaan peserta didik berlangsung secara berkesinambungan. Lalu apa kira-kira program yang dilaksanakan oleh sekolah? Tentunya berkaitan dengan pembinaan peserta didik, terkait dengan kedisiplinan. Yang pertama, ya, kita akan menekankan pada aspek yang pertama, pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Yang ketiga, pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. 4, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pembinaan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat yang plural. Lalu yang kelima, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Yang tentunya ini tadi diterjemahkan di pembina-pembina bidang. Lalu yang keenam, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi yang berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, ya, sehingga ada kantin sekolah. Kemudian yang ketujuh, pembinaan bahasa sastra, budaya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu selain itu, kita juga ingin mewujudkan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berikutnya, yaitu bagaimana memunculkan jiwa yang mampu berpikir positif terhadap sekolah ini. Berpikir positif. Jadi positive thinking. Semua yang dilakukan harus merupakan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kita juga punya semangat yang kita sebut dengan singkatannya itu Renamagoin, ya. Jadi ada religi, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang itu diterjemahkan di dalam keseharian siswa-siswa kita. Sehingga dari kegiatan tersebut, banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan di bidang kesiswaan, yang tentunya dalam rangka mewujudkan sikap-sikap yang positif. Nah, kegiatan itu juga kegiatan kerohanian peserta didik. Ya, kita mengikuti kegiatan, ada renungan harian, renungan awal, renungan akhir pekan, kemudian ada Jumat religi, ada persekutuan doa, ada kegiatan retreat, Bible Camp, kelas 10, 11, dan 12, ibadah atau perayaan Hari Besar Kristen,
itu bisa Paskah, Natal, dan sebagainya. Kegiatan pelayanan ke gereja-gereja, mengisi paduan suara vokal group ke gereja-gereja atau ke kegiatan lain atau acara-acara partisipatif yang dilakukan oleh Pemkot misalnya, Natal, Paskah bersama. Kemudian juga aksi sosial, Paskah, Natal, dan sebagainya. Yang tentunya itu dalam rangka mewujudkan bagaimana kita mewujudkan kerohanian kita dengan aksi-aksi yang nyata. Yang berikutnya adalah ada proses peningkatan kualitas tata tertib. Tentunya kalau kita masuk sekolah, di setiap sekolah pasti ada tata tertib untuk mengatur kedisiplinan, untuk membuat kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, kemudian tata tertib itu diatur dengan menggunakan buku tata tertib siswa. Nanti setiap siswa punya buku tata tertib yang kegiatannya selalu dipantau oleh guru-guru, guru piket, wali kelas, BK, kesiswaan, bisa Pak Satpam, pegawai, dan yang terkait. Buku itu harus selalu dibawa dan buku itu menjadi catatan harian keseharian kita selama kita bersekolah di SMA. Termasuk di dalamnya juga kegiatan-kegiatan ekskul yang diikuti, semua tercatat di buku tersebut. Lalu, yang berikutnya, meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Jadi, ada pertemuan dengan orang tua di awal tahun untuk kelas 10, 11, dan 12. Kita bisa mengundang ibadah dalam perayaan Natal yang biasanya dilanjutkan dengan kegiatan lain seperti pembagian laporan hasil belajar. Ada juga nanti setelah pembagian hasil belajar, Natal bersama, lalu ada pameran siswa, ada basar, dan seterusnya. Itu kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Mengadakan pertemuan antara wali kelas dengan orang tua siswa di kelas tersebut, parenting, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Lalu kita juga mengadakan kegiatan penanganan untuk siswa yang bermasalah. Ini biasanya bekerja sama dengan BK, guru mapel, wali kelas, dan guru piket. Jangan salah bahwa pasti ada siswa, tidak berarti bahwa masalahnya itu masalah yang buruk-buruk saja, juga mungkin masalah-masalah yang baik. Ya, artinya bahwa kita juga tetap harus mengunjungi, juga harus home visit terhadap siswa-siswa yang pandai. Mungkin mengapa mereka pandai sekali, bagaimana cara belajarnya bisa menularkan kepada siswa-siswa yang belum pandai, maksudnya ya, cara belajarnya dan lain sebagainya. Juga penanganan serius terhadap kehadiran siswa. Nah, ini biasanya siswa yang sering tidak hadir di intra atau di ekstrakurikuler karena apa? Dan itu juga menjadi bagian yang harus kita lakukan. Lalu yang keenam, kaitannya dengan nasionalisme, itu ada pelaksanaan upacara bendera. Itu untuk meningkatkan nasionalisme, kedisiplinan, kebersamaan, ketertiban. Di SMA ini upacara bendera diadakan 2 Senin sekali. Karena yang 2 Senin yang lain itu digunakan untuk ibadah bersama. Itu juga dalam rangka meningkatkan spiritual kerohanian siswa. Kemudian mengikuti upacara partisipatif dan upacara-upacara hari besar yang lainnya, hari besar nasional yang lainnya. Oke. Kemudian ada peningkatan pelaksanaan 7K. Ini terkait dengan kebersihan, kerapihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, ketertiban, kesopanan yang harus selalu dimunculkan pada siswa dimanapun dia berada. Tentunya mulai dari lingkungan yang terkecil. Karena ini di sekolah, mulai dari lingkungan sekolah. Mulai bagaimana dia harus menjaga kebersihan kelasnya, menjaga kebersihan kalau dia di kantin, apa yang harus dilakukan, makan yang benar, menaruh piring yang benar, dan seterusnya. Dan makan yang sopan, dan seterusnya. Saya kira ini yang menjadi bagian yang selalu kita tingkatkan. Kemudian, yang berikutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga menjadi bagian bagaimana kita meningkatkan kualitas siswa di bidang selain intra ya, selain pelajaran. Nah, ekstrakurikuler ada 2. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib
itu ekstra kepramukaan. Di sekolah SMA Kristen Satya Wacana kita menyebutnya dengan Lab School Scouting atau LSS, ya. Wajib diikuti oleh kelas 10, 11 dan siswa pindahan. Dilaksanakan di semester 1 dan 2 yang dalam pelaksanaannya bisa atau dapat terintegrasi dengan MAPEL. Pelaksanaannya bisa dengan reguler atau dengan blok. Lalu yang berikutnya ada ekstrakurikuler pilihan. Itu biasanya untuk siswa kelas 10 dan 11 wajib pilih satu jenis. Sedangkan siswa kelas 10 dan 11 hanya boleh memilih ekstra pilihan maksimal 2 jenis ekstrakurikuler dari bidang yang berbeda. Jadi misalnya kalau satu olahraga basket begitu, satunya harus yang tidak olahraga. Misalnya kesenian, paduan suara, misalnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir adalah kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan tentu ini menjadi bagian yang wajib dikerjakan, dan kegiatan-kegiatan itu banyak sekali dalam rangka mewujudkan kedisiplinan, mewujudkan rasa percaya diri, kebersamaan, mandiri, dan seterusnya. Nah, itu bisa kegiatan-kegiatannya tentu banyak sekali. Ada live-in, ada kemah besar, hiking, outbound, kemudian juga PAB, dan juga kegiatan-kegiatan partisipatif kepramukaan. Kemudian selain kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti, juga ada kegiatan-kegiatan kesiswaan yang menjadi kegiatan rutin. Yang pertama adalah ada latihan dasar kepemimpinan siswa. Pemilihan dan pembentukan pengurus OSIS baru, kegiatan pasca tes atau Lab School Sport Week yang dilaksanakan di akhir tes tengah semester atau akhir tes akhir. Kemudian ada pengabdian masyarakat, biasanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan Valentine, aksi sosial Natal, peduli bencana, dan sebagainya. Kegiatan pengaktualisasian potensi siswa, itu ada pensi, creative day, dan seterusnya. Lalu kegiatan di bidang kesejahteraan siswa. Ada program kakak adik asuh, ada PMR, ada kepedulian sosial. Lalu kegiatan kewirausahaan dan koperasi siswa. Biasanya ini melatih kewirausahaan, meningkatkan manfaat koperasi sekolah terhadap siswa, melatih kegiatan kemandirian. Biasanya teman-teman itu suka buat usaha dana dengan bikin sesuatu lalu dijual, bisa makanan, bisa hasil kreativitas mereka. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesiswaan, dan tentunya nanti bisa diterjemahkan lagi di program-program yang lain. Dan kalau kalian bergabung di SMA Kristen Satya Wacana, tentu akan mengikuti semua kegiatan tersebut. Di dalam kegiatannya, selain didampingi oleh pembina OSIS, kami juga dibantu oleh kakak-kakak OSIS yang selalu bekerja dengan luar biasa, inovatif, dan kreatif. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bergabung dengan SMA Kristen Satya Wacana. Tuhan memberkati. Let's go. Halo, selamat ketemu dengan Bu Dina di acara MPLS SMA Kristen Satya Wacana. Pada hari ini, Bu Dina ingin menyampaikan tentang materi tata krama. Nah, tentu kalian tidak asing dengan istilah tata krama. Dari SD, SMP kalian sudah mendengar itu dan familiar. Tetapi memang saat ini materi ini perlu disampaikan karena sudah banyak anak-anak yang sedikit melupakan tata krama. Nah, mungkin materi ini sifatnya mengingatkan kembali ya. Dari pengertiannya dulu. Tentu kalian sudah sering mendengar kata tata krama, tapi apakah sudah tahu artinya apa? Nah, sebenarnya tata krama
itu berasal dari dua kata, ya, dari kata tata dan krama. Nah, artinya adalah aturan, adat, ya, norma atau peraturan yang ada. Sedangkan krama itu berarti perbuatan yang baik. Jadi kalau digabung tata krama yaitu ya tata cara, sopan santun, kemudian tata susila. Nah, tata krama ini diterapkan di mana saja dan kapanpun itu. Jadi sebelumnya, sekarang dan nantinya tata krama ini selalu akan digunakan. Kenapa? Karena menurut pengalaman ya, tata krama ini dapat menciptakan kebaikan, dapat menciptakan keselarasan, dapat menciptakan kedamaian dan kebahagiaan untuk orang yang ada di sekitar. Nah, perwujudan tata krama itu ada 3 tempat, khususnya bagi para pelajar, ya. Yang pertama adalah tata krama di lingkungan rumah atau keluarga. Ini yang terpenting, karena disitulah pertama kali kita mengenal aturan. Di situ pertama kali kita dididik bagaimana kita bertingkah laku. Keluarga ini adalah nomor 1, ya. Nah, di keluarga apa yang harus kita perhatikan di sana? Ya, contohnya menghormati orang tua, ya. Melaksanakan apa yang diminta orang tua dengan baik, kemudian menghormati orang yang lebih tua. Ketika kita masuk rumah, kita tidak langsung asal masuk saja, tetapi ada kata permisi atau mungkin dengan mengetuk pintu, ya. Kemudian meminta izin kepada orang tua kita ketika kita mau bepergian, ketika kita mau melakukan sesuatu. Kemudian kita tidak berbicara kasar atau meninggi nadanya dengan orang-orang yang lebih tua dari kita di rumah. Itu tata krama di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua yang tidak bisa dihindari oleh para pelajar yaitu tata krama di lingkungan sekolah, ya. Sekolah adalah tempat untuk bersosialisasi baik dengan teman, dengan guru maupun dengan pegawai bukan guru di institusi formal, ya. Nah, apa yang harus dilakukan di sekolah? Ya, tentunya harus bersikap sopan dengan guru dan karyawan yang ada karena mereka lebih tua. Kemudian mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan guru, karyawan. Tidak hanya memilih dengan guru yang mengajar saja, tetapi dengan semua guru yang ada. Kalau kita tahu bahwa itu adalah warga sekolah, maka ketika kita bertemu ya kita mengucapkan salam atau ya minimal senyumlah, ya. Kemudian saling menghargai antar teman, ya. Biasanya hubungan pertemanan itu kadang membuat kita lupa kita harus menghargai, ya. Kadang terjadi bully di situ. Nah, tapi kita harus memperhatikan itu. Kemudian yang terakhir adalah mematuhi tata tertib sekolah. Sekolah itu ada aturannya sehingga kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, perwujudan tata krama adalah selain di lingkungan keluarga, selain di lingkungan sekolah, yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Kita tidak akan bisa menghindari lingkungan masyarakat, ya. Lingkungan masyarakat itu merupakan kumpulan dari berbagai lapisan masyarakat, ya, dengan berbagai profesi, dengan berbagai karakter. Nah, di situ tata krama itu perlu dilakukan. Contohnya apa? Ya, mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua di lingkungan kita tinggal, kemudian membiasakan mengetuk pintu ketika kita bertamu, kemudian ketika kita makan ada etikanya tersendiri, ya. Kemudian ya saling menolong ketika ada tetangga atau teman di lingkungan sekitar kita itu
mengalami permasalahan, mengalami musibah, kita harus berempati dan kita harus menghargai saran dan pendapat orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, itu perwujudan dari tata krama dan itu memang tidak kita bisa hindari. Nah, setelah kita tahu perwujudan tata krama itu ada di mana saja, kita juga perlu tahu jenis-jenis tata krama itu apa saja. Banyak jenisnya tata krama, tetapi secara garis besar dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ya, tata krama berbicara. Nah, karena kita makhluk sosial, kita tidak akan mungkin menghindari yang namanya berkomunikasi. Ya, komunikasi itu dengan berbagai macam cara. Nah, kita tidak akan bisa menghindari untuk berbicara dengan orang lain. Nah, dari situ maka kita harus tetap melakukannya dengan sesuai tata krama yang ada. Kita harus melihat dengan siapa kita berbicara, tidak sama rata caranya. Ya, ketika kita berbicara dengan teman bagaimana, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua bagaimana, dengan berbicara dengan orang yang mungkin lebih muda dari kita bagaimana, itu perlu kita perhatikan. Kemudian menggunakan kalimat yang tepat. Maksudnya gimana menggunakan kalimat yang tepat? Ya, ketika kita berbicara ya, kita tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang gaul kalau dengan orang-orang yang mungkin usianya jauh di atas kita, ya. Kemudian kita mengurangi itu umpatan-umpatan. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang tidak tepat ya. Kemudian kita harus tahu tempat di mana kita berbicara. Ketika kita berbicara di tempat yang mungkin formal, kemudian mungkin di situ ada aturan-aturan tertentu, ya kita jangan seenaknya untuk berbicara. Mungkin suaranya itu perlu diatur. Kemudian yang berikutnya adalah sikap kita ketika kita berbicara. Contohnya, ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, tangan kita taruh di pinggang, seolah-olah seperti menantang. Nah, orang yang salah persepsi akan berpikir kalian tidak sopan. Nah, ada hal-hal yang perlu dihindari ketika kita berbicara, yaitu yang pertama, memotong pembicaraan orang lain. Kalau misalnya kalian sedang diajak bicara dengan orang dan orang itu belum selesai, ya jangan disela. Biarkan dia selesai dulu, baru kemudian kalian memulai berbicara. Kemudian yang kedua yang perlu dihindari adalah menguasai pembicaraan. Jangan terlalu mendominasi pembicaraan. Beri kesempatan orang lain untuk bisa berbicara. Nah, kemudian yang ketiga, jangan pernah tidak menatap atau memandang lawan bicara. Misalnya ada yang kita ajak bicara, kamu asik pegang HP, cuma gitu aja tanpa. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan etika yang ada. Jadi kalau memang ada orang berbicara ya lihat wajahnya. Kalaupun misalnya ada telepon masuk ya permisi sebentar, saya tak menerima telepon dulu begitu ya. Kemudian kalian cuek dengan teman yang sedang mengajak bicara kalian, dianggap angin lalu. Nah, itu bagaimana kalau itu terjadi pada kalian yang seperti itu kan? Pasti kan juga akan sakit hati ya. Itu tata krama berbicara. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah tata krama pergaulan. Nah, beberapa hal yang penting dalam etika bergaul antara lain adalah siapa yang kita hadapi. Teman, orang tua, guru, adik. Nah, itu kita perlu lihat bagaimana kita harus menempatkan diri dengan orang-orang yang seperti itu. Tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian tempat di mana kita bergaul, antara di sekolah, di rumah, mungkin di gereja atau di lingkungan masyarakat, itu tentu juga caranya berbeda. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku dari gerak tubuh kita. Nah, itu perlu kita perhatikan. Beberapa bentuk etika pergaulan yang baik itu misalnya
memberi salam ketika bertemu seseorang yang dikenal, kemudian perhatian terhadap orang lain, mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah orang lain, atau misalnya kalau di sekolah kalian mengetuk pintu dulu, permisi dulu sebelum masuk ke ruang guru atau ke ruang manapun yang kalian ingin masuki ya. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih ketika kalian menerima bantuan orang lain. Nah, ini sudah banyak dilupakan karena sudah merasa ikatan pertemanannya kuat, jadi lupa ya. Kemudian minta maaf, itu biasanya yang sering terjadi, gengsinya tinggi. Ketika melakukan kesalahan, mau minta maaf rasanya sungkan ya. Gengsi saya ya. Nah, menurut tata krama yang baik dalam pergaulan ya, kalau memang salah mintalah maaf, itu sifat yang baik. Nah, kemudian jadilah orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Rendah hati itu tidak menang-menang sendiri, tidak merasa paling wah ya. Kemudian siap memberi bantuan sesuai kemampuan yang ada. Dan yang terakhir adalah sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nah, itu adalah tata krama pergaulan. Nah, jenis yang terakhir adalah tata krama penampilan. Nah, berarti penampilan itu berkaitan dengan apa yang nampak dalam tubuh kita. Rapi, pantas, ya, sederhana. Berpenampilan berlebihan itu belum tentu baik. Ya, kemudian cara berpakaian kita bagaimana, disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Ketika kita sekolah ya berpakaianlah sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Ketika kita di rumah ya silakan, mau santai, mau pakai sandal jepit boleh. Ketika kita ke gereja atau ketika kita ke tempat pesta, itu tentu pakaiannya juga berbeda lagi. Nah, kemudian pilih pakaian yang memang pas dengan diri kita. Dalam arti pas ini mungkin tidak terlalu kelonggaran atau tidak terlalu kesempitan ya. Karena kalau kesempitan biasanya cewek-cewek ini ya sukanya memang sengaja memakai pakaian yang sempit-sempit supaya menarik perhatian. Tetapi itu belum tentu bagus. Kita sesuaikan dengan di mana kita berada. Ketika mungkin kalau pesta nggak masalah, tetapi kalau di sekolah pakai pakaian mini, nah itu tentu kurang pas. Nah, yang terakhir jangan asal mengikuti mode. Nah, kita melihat di televisi, wah artis ini, artis itu pakaiannya bagus dengan ini. Nah, kita pingin pakai itu, tapi apakah memang kalau kita pakai juga akan sama bagusnya seperti yang dipakai artis? Tentu belum tentu ya. Jadi apa yang kita lihat bagus dipakai orang belum tentu ketika kita pakai itu sesuai dengan kita. Jadi memang cermin itu perlu ya, cermin itu perlu supaya kita bisa melihat. Cermin tidak hanya cermin kaca itu, tetapi kita juga butuh cermin dari orang lain untuk menilai kira-kira saya pantas nggak dengan pakaian seperti ini. Nah, itu jenis-jenis dari tata krama. Nah, lalu apa akibatnya ketika kita mengabaikan tata krama yang ada? Rugi nggak kita? Nah, memang secara pribadi mungkin tidak begitu terasa kerugiannya, apalagi bagi orang-orang yang tidak peduli ya, artinya cuek begitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita melanggar tata krama atau mengabaikan tata krama, sanksi sosial itu pasti ada. Kebanyakan adalah sanksi sosial. Sanksi sosial seperti apa? Ya, yang pertama misalnya menjadi tidak disukai orang karena tingkah laku kita dianggap tidak baik kan. Oh, itu kok pakaiannya seperti itu. Oh, itu kok tingkah lakunya seperti itu. Oh, cara bicaranya kok seperti itu. Nah, akhirnya tidak disukai oleh orang lain. Nah, ketika sudah tidak disukai, akhirnya orang banyak yang menjauh dari diri kita. Nah, ketika orang menjauh, ketika kita punya masalah, ketika kita butuh bantuan orang lain, tentu orang juga tidak akan mempedulikan diri kita. Nah, selanjutnya kalian akan jadi susah bergaul. Kenapa? Karena tidak akan banyak teman yang mau berteman dengan kalian. Itu contoh sanksi sosial. Nah,
Bu Dina ingin menekankan ada pepatah Jawa. Mungkin bagi kalian yang tinggal di Jawa sudah nggak asing dengan pepatah ini, tapi bagi kalian yang mungkin luar pulau begitu, baguslah untuk bisa tahu ada pepatah Jawa seperti ini. Ajining diri seko lati, ajining rogo seko busono, ajining awak seko tumindak. Artinya apa? Ajining diri sekolati, artinya dari perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita itu akan mencerminkan kepribadian kita. Siapa kita? Orang akan menilai dari kata-kata kita itu, orang akan menilai bagaimana kepribadian kita. Itu ajining diri sekolati. Yang kedua adalah ajining rogo seko busono, artinya apa yang kita pakai, penampilan kita ini adalah mencerminkan bagaimana kepribadian kita juga. Ya, ketika kita berpakaian yang seronok, tentu orang akan berpikir negatif terhadap kita. Tetapi ketika kita berpakaian sederhana, elegan, gitu, orang akan lebih segan dan menghargai kita. Yang terakhir adalah ajining awak soko tumindak. Ini maknanya bahwa apa yang kita lakukan, tindakan kita itu adalah mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita menjadi orang yang bertanggung jawab, ketika diberikan tugas kita melakukan dengan baik, kita jujur, nah itu kan tindakan ya. Nah orang akan menilai kita, wah iya ini orang yang bertanggung jawab, ini orang yang jujur. Dan biasanya akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah dari materi ini tentu Bu Dina berharap kalian bisa menjadi anak yang modern, yang gaul, kemudian yang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi jangan pernah melupakan yang namanya tata krama. Karena apa? Ya tadi, karena tingkah laku kita adalah citra diri kita. Orang akan menilai diri kita dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita tampilkan dalam diri kita. Ya, itu materi tata krama kita hari ini. Harapannya kalian bisa lebih paham, mungkin yang lupa menjadi ingat kembali, mungkin yang tadinya tidak tahu bisa lebih tahu, dan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Begitu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi kita telah mendengarkan tentang kedisiplinan dan karakter yang disampaikan oleh Pak Agus dan Ibu Dina. Selanjutnya kita langsung ke school touring. Let's go! Ya, jadi kali ini aku ada di depan gedung pusat pengetahuan dan langsung aja kita masuk. Jadi di sini adalah ruang kesiswaan, yaitu ruangnya Pak Agus dan juga Pak Banus. Jadi fungsi dari ruang ini adalah untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan dan supaya menjaga kelancaran pembelajaran. Langsung ke berikutnya. Ya, jadi di sini adalah ruang ekonomi, yaitu ruang dari Bu Setianingsih atau Buset. Jadi fungsi dari ruang ini adalah untuk melakukan pelajaran ekonomi. Jadi di sini adalah ruang geografi. Ruang geografi adalah ruang di mana kita belajar geografi. Dan di ruang ini ada Pak Agus dan juga Bu Tanti. Jadi di sini adalah ruang sosiologi dan antropologi. Yang mengajar di sini adalah Bu Ambar. Dan ruang ini adalah tempat pembelajaran untuk pelajaran sosiologi dan antropologi. Jadi di sini adalah ruang PKN. Guru yang mengajar di sini adalah Pak Jatmiko dan juga Bu Silvi. Fungsi dari tempat ini adalah untuk tempat pembelajaran pelajaran PKN. Jadi di sini adalah ruang guru bahasa. Kalian bisa menemui guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, dan juga guru bahasa Jepang. Seperti Bu Ana, Mem Andri, dan juga Mem Nuno. Jadi di sini adalah ruang bahasa Inggris 1.
Guru yang mengajar di sini adalah Mem Andri, dan pelajaran yang ada di sini adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Inggris wajib. Jadi di sini adalah ruang bahasa Inggris 2. Guru yang mengajar di sini adalah Mem Nunuk, dan pelajaran yang diajar pastinya adalah pelajaran bahasa Inggris wajib dan bahasa Inggris peminatan. Dan di sini adalah kantinnya. Ada 2 bagian dari kantin. Di sini ada kantin untuk orang-orang makan, dan murid-murid biasanya menyampaikan keluh kesahnya di sini. Dan di sini juga ada koperasi sekolah, di mana tempat kita membeli barang-barang seperti pensil atau buku, atau kita saat lupa beli sesuatu kita dapat beli di sini. Untuk makan kecil juga kita bisa beli di sini. Di sini adalah ruang bahasa Inggris 3. Guru yang mengajar di sini adalah Mem Diana. Dan di sini pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Inggris wajib dan bahasa Inggris peminatan. Jadi di sini adalah ruang bahasa Jepang. Di sini adalah tempat kita belajar bahasa Jepang dan akan langsung diajarkan oleh sensei. Jadi di sini adalah ruang bahasa Indonesia 2, dan guru yang mengajar di sini adalah Bu Ana. Di kelas ini kita belajar bahasa Indonesia. Di sini adalah ruang bahasa Indonesia 3. Di ruang ini diajar oleh Bu Nathan, dan pastinya kita belajar bahasa Indonesia. Di sini adalah ruang bahasa Indonesia 1, dan guru yang mengajar di sini adalah Pak Apri, dan pastinya mengajar bahasa Indonesia. Jadi di sini adalah teater. Biasanya tempat ini dilakukan untuk beberapa event tertentu, misalnya kayak Creative Day, atau misalnya kita ada lakukan pentas seni, biasanya kita lakukan di tempat ini. Jadi di sini adalah tempat yang nggak mungkin orang Salatiga nggak tahu. Ini adalah Gor Hebat SMA Kristen Satya Wacana. Dan di tempat ini sudah diadakan banyak kompetisi bergengsi seperti Lab Cup, Badminton, dan Lab Esport Cup. Wow! Oke teman-teman, sekarang kita ada di lantai 2. Ruangan pertama yang kita mau tahu adalah ruang guru IPA. Jadi, buat kalian, ruang guru pasti tahu dong ruang guru IPA itu isinya apa? Ya pasti guru IPA, guru kimia, dan lain-lain. Mari kita lihat. Selanjutnya ini ada ruang kimia, pengajarnya adalah Bu Enda dan Kak Jumadi. Ya, fungsinya adalah tempat pembelajaran mata pelajaran dan lintas minat kimia. Next kita ada ruang matematika 1. Ini pengajarnya adalah Pak Yakub, fungsinya adalah tempat pembelajaran mata pelajaran matematika wajib. Dan selanjutnya ini adalah matematika 3, pengajarnya adalah Bu Jatuh, dan fungsi ruangan ini adalah untuk tempat pembelajaran matematika wajib. Selanjutnya ini adalah laboratorium kimia, fungsi dari
ruangan ini adalah untuk praktikum atau eksperimen berkaitan dengan mata pelajaran kimia. Next, ada laboratorium biologi. Pengajarnya adalah Pak Tugiman dan Bu Nancy. Fungsi dari ruangan ini adalah tempat pembelajaran biologi dan praktikum biologi. Selanjutnya ada laboratorium fisika. Pengajarnya adalah Pak Darjito, Pak Nugroho, dan Pak Joko. Fungsi dari ruangan ini adalah tempat pelajaran fisika dan praktikum fisika. Selanjutnya ada ruang guru IPS. Ruang guru IPS itu isinya kalian pasti tahu dong, guru-guru yaitu guru-guru yang mengajar pelajaran IPS. Dan kelas selanjutnya adalah kelas sejarah. Pengajarnya adalah Pak Bir dan Bu Min. Kelas ini fungsinya untuk tempat pembelajaran mata pelajaran sejarah. Selanjutnya ada ruang matematika 2. Pengajarnya adalah Pak Bambang Sarwono. Fungsi dari ruangan ini adalah untuk tempat pengajar mata pelajaran matematika wajib. Selanjutnya ada ruang adiwiyata. Pengajarnya adalah Pak Sentot. Fungsi dari ruang ini adalah untuk ekstrakurikuler adiwiyata. Berikutnya ada ruang seni budaya. Pengajarnya adalah Pak Sentot. Fungsi dari ruangan ini adalah untuk tempat pembelajaran mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya ada ruang bahasa Jawa. Pengajarnya adalah Bu Min dan Bu Emut. Fungsinya adalah tempat pembelajaran mata pelajaran bahasa Jawa. Selanjutnya ada ruang BK. Pengajarnya adalah Bu Esti dan Bu Dina. Fungsinya sendiri adalah itu bimbingan dan konseling agar siswa memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri dan lingkungan. Selanjutnya ada ruang pendidikan agama Kristiani. Pengajarnya adalah Pak Urbanus dan nanti akan ada tambahan 1 guru baru. Fungsinya adalah untuk tempat pembelajaran mata pelajaran agama. Oke, selanjutnya ada perpustakaan. Fungsi dari tempat perpustakaan ini adalah untuk meminjam buku, membaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ruang administrasi. Jadi di ruangan ini kita tempat mengurus segala macam tentang berkaitan dengan administrasi sekolah. Selanjutnya kita ada ruangan UKS. Jadi di sini kita punya 2 UKS, yaitu UKS Putra dan UKS Putri. Selanjutnya kita ada ruang tata usaha. Oke, selanjutnya kita ada ruang kepala sekolah, yaitu ruangan Pak Bambang Irawan. Oke, selanjutnya kita ada ruang Sarpras yang isinya adalah PD dan staf lainnya. Oke, selanjutnya kita ada ruang kurikulum, yaitu Pak Darjito. Nah, setelah kita mengenal lingkungan sekolah-sekolah kita, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dari MPLS Online pada hari Selasa 14 Juli 2020. Dan besok adalah hari ketiga sekaligus hari terakhir dari MPLS Online 2020. Sekian kali ini, saya Sultan. Saya Yola. MPLS 2020. We are the history maker.